HM Sampurna, perusahaan rokok yang harga sahamnya terjun bebas karena sentimen negatif dari kenaikan cukai rokok ini masih bertahan di dasar ketika wabah menambah tekanan jual terhadap HMSP. Kira-kira seperti apa kabar kinerja penjualan HMSP sepanjang 2019 yang lalu dan apakah HMSP masih layak untuk dibeli sahamnya? Kita bisa lihat penjualan HMSP sepanjang 2019 mengalami penurunan sedikit 0,63% dari 2018. Penjualan 2019 sebesar 106 triliun, sedangkan penjualan 2018 sebesar 106,7 triliun. Penurunan ini memang tidak banyak, tetapi melihat histori penjualan mereka sejak 2008 yang terus naik setiap tahun, penurunan penjualan bisa menjadi sesuatu yang harus diwaspadai. Berbeda dengan penjualan, laba bersih HMSP ternyata masih positif dengan kenaikan 1,33%, 13,7 triliun di 2019 dan 13,5 triliun di 2018. HMSP juga memiliki net profit margin di atas 2 digit, stabil setidaknya sejak 2010. Saat ini NPM mereka di 12,9%. ROE juga sangat baik. HMSP adalah salah satu saham yang ROE-nya sangat bagus. Kita bisa lihat ROE 2019 sebesar 38,46%. Bicara tentang NPM dan ROE, HMSP ini jauh lebih baik dari pesaing dekatnya GGRM. GGRM saat ini hanya memiliki net profit margin 9,8% dan ROE 21,3%. Dari income statement, kita pindah ke bagian neraca HMSP. Tujuan saya adalah untuk melihat kekuatan finansial dari perusahaan rokok ini. Saya suka sekali dengan perusahaan yang memiliki current asset yang jauh lebih tinggi daripada current liabilities-nya dan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk hutang bank yang banyak. Jika kita bandingkan aset lancar HMSP sebesar 41,69 triliun dengan kewajiban lancarnya sebesar 12,72 triliun, maka kita dapatkan current ratio sebesar 3,27. Sebagai catatan, current ratio di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang lebih banyak daripada kewajiban lancarnya. Lebih lanjut, HMSP adalah salah satu saham di IHSG yang memiliki keuangan yang tebal. Dengan kas dan setara kas sebesar 18,82 triliun di 2019, maka HMSP tidak perlu pusing untuk melunasi segala kewajibannya atau total liabilities-nya yang sebesar 15,2 triliun. Rasio hutang dengan ekuitas atau DIR dari HMSP masih terbilang cukup rendah, 0,42 atau di bawah 1. Cukup rendah, tapi jika kita lihat grafik berikut, saya kurang suka karena current ratio mengalami penurunan setiap tahun, diikuti dengan DIR yang terus naik sejak 2015. Walaupun begitu, liabilities yang meningkat asal komponen terbesarnya bukan dari hutang bank, seharusnya tidak akan menjadi masalah bagi HMSP. Kita lihat bahwa hutang bank jangka pendek HMSP ini per 2019 sangat rendah, hanya sebesar 160,5 miliar. HM Sampurna biasanya mengumumkan dividen sekitar bulan Mei. Tahun 2019, HMSP membagikan dividen 117,2 per lembar. Dengan penurunan harga di sekitar 1.600, maka menggunakan dividen tahun lalu, saat ini dividen yield-nya sebesar 7,3%. HMSP adalah salah satu saham yang rutin membagi dan menaikkan dividennya. Walaupun dividen tidak naik setiap tahun, seperti pada 2015 dividen mengalami penurunan, tapi secara jangka lama, dividen per share cenderung meningkat. Yang saya kurang suka adalah dividen payout ratio-nya yang cukup tinggi, jadi rawan penurunan. Apalagi di kondisi seperti ini, saya tidak yakin dividen HMSP akan dinaikkan, bahkan mungkin akan dikurangi. Itu tadi beberapa metrik penting dari segi kinerja fundamental HMSP. Jadi berdasarkan data tadi, saya masih suka dengan fundamental dari HMSP walaupun revenue sedikit menurun. Kita tunggu saja kinerja HMSP di kuartal 1 dan 2 tahun 2020 ini. Dari sudut pandang investor, saya netral tentang baik buruknya bisnis rokok bagi kehidupan. Mungkin beberapa data berikut bisa menjadi tambahan informasi bagi teman-teman tentang saham HMSP. Komponen terbesar dari beban pokok penjualan perusahaan rokok seperti HMSP adalah dari pita cukai. Mereka sejak bertahun-tahun yang lalu merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar untuk negara ini. Bahkan baru saja ada wacana untuk menggunakan pajak cukai untuk menutup defisit BPJS. Total pada 2019, perusahaan-perusahaan rokok sudah berkontribusi lebih dari 158 triliun.
Dan berdasarkan infografis ini, estimasi pendapatan negara dari cukai sebesar 171,9 triliun di 2020. Jika mereka berkontribusi sebesar itu kepada negara, saya kira pemerintah tidak akan gegabah untuk menghalang-halangi industri ini. Kenaikan cukai juga menurut saya masih masuk akal karena harga rokok di Indonesia masih tergolong yang termurah di Asia Tenggara. Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah perokok 65,19 juta orang. Jumlah ini terus bertambah setiap tahun. Ironisnya, jumlah perokok muda juga bertambah. Mungkin ini juga yang membuat perusahaan rokok raksasa Philip Morris International mantap membeli HM Sampurna dengan kepemilikan 92,5%, sedangkan masyarakat hanya memiliki 7,5%. HMSP juga menjadi market leader di pasar Indonesia dengan merek-mereknya seperti Emalt dan Marlboro. Data berikut menunjukkan bahwa rokok kategori SKM atau sigaret kretek mesin menguasai 29,6%, sigaret kretek tangan menguasai 35,3%, dan sigaret putih mesin dengan 61%. Jadi kesimpulannya, menurut opini saya, HMSP sejauh ini masih layak untuk menjadi investasi jangka panjang. Walaupun begitu, penurunan penjualan walaupun sedikit patut diwaspadai. Perokok adalah kunci dari HM Sampurna. Jika menurut teman-teman rokok akan selalu ada dan jumlahnya terus meningkat, maka HMSP akan terus menjadi salah satu saham terbesar di IHSG. Teman-teman harus melakukan riset sendiri-sendiri jika ingin membeli HMSP. Jangan hanya berdasarkan video ini. Klik like jika video ini bermanfaat, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.